Kita baca Mazmur 16. eh, ini Mazmur yang Daud tulis ya. Saya bacakan dari ayat 5 ya. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, coba kita lihat ya. Ini ayat ini sangat sering saya baca dan saya renungkan berkali-kali. Walaupun sudah pernah saya tahu artinya dan manfaatnya, tetapi sering saya baca lagi, renungkan, dan ketika saya menghadapi situasi, masalah, ayat-ayat ini suka menjadi pegangan ya buat saya secara pribadi. Coba kita lihat ya, ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Nah, salah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, ya, adalah kehendak bebas. Kita ini diberi kemampuan untuk memilih. Jadi walaupun Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan Ia bisa memilihkan buat kita, tetapi Ia memberi kebebasan untuk kita, ya, untuk memilih apa yang menurut kita itu baik, ya. Itu sebabnya waktu manusia diciptakan, diberi makanan dan fasilitas yang sangat lengkap di taman di Eden. Dikatakan bahwa semua pohon ya dalam taman tersebut buahnya boleh dimakan ya. Semuanya boleh, cuma satu aja yang nggak boleh, yaitu buah pengetahuan ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian, pohon tersebut ya, pohon pengetahuan pohon pengetahuan baik dan jahat itu kesannya ditaruhnya di tengah-tengah taman ya, dan kelihatannya di sampingnya, di dekatnya itu juga ada pohon kehidupan ya. Nah, yang menarik juga ketika Tuhan memberi larangan tersebut kepada manusia, maka tidak di pohon pengetahuan tersebut tidak dijaga ya dengan kerup ya, dengan malaikat ya, atau kalau bahasa sekarang itu nggak dikasih pagar bertegangan listrik misalnya ya, atau nggak ditaruh di kutub utara atau kutub selatan ya, supaya artinya supaya manusia itu jauh dari pencobaan ya, sepertinya gitu. Tapi sengaja ditaruh di tengah dan sepertinya dibiarkan ya. Dan memang pada akhirnya ya manusia itu memilih yang salah ya, lalu jatuh ke dalam dosa. Banyak pertanyaan yang orang-orang mungkin sampaikan. Kenapa Tuhan membuat masalah ya? Kenapa pohon pengetahuan tersebut harus dibuat dan ditaruh di tengah taman? Lalu kenapa manusia dibiarkan memilih ya? Salah satu pendapat yang menurut saya paling baik ya adalah supaya ketika manusia memilih ikut Tuhan, itu bukan karena nggak ada pilihan lain, tetapi itu karena manusia itu memang memutuskan untuk mengikut Tuhan ya. Jadi ini hal yang sangat baik ya. Kita ini bukan robot, kita ini tidak dipaksa ya untuk ikut Tuhan, tapi pada akhirnya kita memilih, menyadari gitu bahwa memang saya memutuskan mau mengikut Tuhan, dan itu yang memang paling baik, paling tepat. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama, di Kitab Keluaran, ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, lalu dibuat banyak aturan-aturan ya di sepanjang perjalanan di padang gurun itu. Lalu kalau kita baca Kitab Imamat ya
bilangan, ulangan, itu isinya peraturan semua. Ya. Nah, salah satu dari peraturan tersebut dikatakan seperti ini ya. Eh, Kepadamu ku perhadapkan pilihan ya, ke kehidupan atau kematian ya. Lalu dikasih tahu, pilihlah kehidupan supaya lanjut usiamu baik keadaanmu untuk diam di tanah yang dijanjikan ya, kepada kamu. Jadi sepertinya itu ujian ya, bukan multiple choice, pilihannya cuma A atau B gitu ya, benar atau salah. Lalu dikasih tahu jawaban yang benar yang mana gitu. Jadi pilihannya cuma cuma dua, pilih kehidupan atau kematian. Lalu dikasih tahu jawaban yang benar, pilihlah kehidupan gitu ya. Tapi toh sebagian memilih bukan kehidupan ya. Itu karena kehendak bebas. Nah, di sini Daud mengajarkan bahwa dia itu memutuskan bahwa Tuhanlah bagian warisan dan piala ya dalam kehidupannya. Nah, kalau warisan itu kan sesuatu yang diperoleh bukan karena usaha, tetapi itu dengan sendirinya terjadi ya, karena status ya. Seorang anak itu akan mewarisi apa yang orang tuanya miliki sekalipun dia nggak ngapa-ngapain ya, karena secara legal itu sudah menjadi miliknya. Begitu nanti dia dewasa, orang tuanya nggak ada, maka dia akan mewarisi apa yang orang tuanya miliki ya. Sementara kalau piala itu sesuatu yang diperoleh karena perjuangan ya. Karena pertandingan ya, sudah latihan misalnya, lalu masuk ikut dalam pertandingan ya, lalu akhirnya menang ya, baru dapat piala. Nah, Daud berkata bahwa Tuhanlah bagian warisan dia. Nah, kalau kita pelajari Daud ini seperti anak terbuang. Kita bisa baca bagaimana ketika Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Daud, dan Samuel bilang, ayo kita buat kebaktian, ya undang semua anak-anakmu. Lalu semua diundang, tapi Daud nggak diundang. Ya, dianggap anak bawang gitu, dianggap ya mungkin dianggap ini bukan bagian dari keluarga, atau dianggap masih kecil ya. Jadi waktu satu persatu anak-anaknya Isai itu lewat di hadapan Samuel untuk dipilih menjadi raja, ternyata tidak satu pun dipilih oleh Tuhan. Walaupun abang-abangnya Daud ini badannya mungkin gede ya, prajurit sudah terbiasa di medan pertempuran, ya Daud masih remaja. Lalu Samuel bertanya sama Isai, apa cuma ini anakmu? Lalu Isai bilang, masih ada satu yang bungsu sedang menggembalakan kambing domba ya. Lalu Samuel bilang, panggil dia ya. Lalu akhirnya Daud dipanggil dan kemudian Daud diurapi ya, di hadapan abang-abangnya. Nah, kenapa Daud nggak dipanggil untuk ikut kebaktian, kemudian akhirnya nanti termasuk salah satu calon atau kandidat ya untuk diurapi? Ya karena pertama, kalau kita baca itu orang tuanya bilang karena dia masih kecil ya. Tapi yang kedua, yang lebih mungkin masuk akal adalah Daud ini kelihatannya tidak dianggap anak sama ayahnya ya, sama Isai. Kalau kita baca di Mazmur 51, waktu Daud jatuh dalam dosa, dia mengaku dosa, dia bilang begini ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ya oleh ibuku. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa Daud ini diduga bukan anak dari Isai, atau setidaknya Isai mungkin menduga nih istrinya tidak setia ya, sehingga mengandung lalu melahirkan anak yang bukan dari dia ya. Makanya ada kalimat seperti itu. Dan kemudian memang ada juga di bagian lain Daud berkata ya, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi ada kesan bahwa memang dia tuh diabaikan, dia tertolak dari sejak kecil. Bahkan abang-abangnya memang menganggap dia tuh dianggap bukan, ya artinya ketika Daud datang ke medan pertempuran itu ya, abang-abangnya bilang, ngapain kamu kesini gitu ya, ngapain kamu mau lihat-lihat pertempuran gitu ya. Padahal Daud disuruh sama ayahnya untuk mengantarkan
makanan ya kepada abang-abangnya. Nah, mungkin juga karena pengalaman tertolak itu membuat dia berpikir, sudahlah ya, aku nggak berharap mendapat warisan dari orang tuaku, tapi biarlah Tuhan menjadi bagian warisanku. Ya, saya dulu kenal seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya, dia sangat menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi masa kecilnya memang dia tertolak, ya. Jadi dia itu kalau nggak salah tidak dianggap bagian dari keluarga, bukan dianggap anak kandung dari keluarganya, ya, mirip-mirip kayak Daud. Tapi di situ justru dia mengenal Tuhan, ya. Ketika dia nampaknya tertolak, dia justru kenal Tuhan. Jadi sebenarnya memang walaupun secara psikologis ya, kita belajar bagaimana kita mendidik anak supaya anak kita bisa bertumbuh dengan baik, ya. Itu bagian dari tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi kalau kita mengalami perlakuan yang menurut kita tidak adil, ya, baik oleh orang tua kita, ya, keluarga kita atau lingkungan kita, ya, tetap kita itu tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak mengenal Tuhan, ya, atau tidak memiliki kehidupan yang baik, ya, atau tidak bersikap baik. Karena ini contoh, ya, bagaimana Daud yang latar belakangnya tidak baik, dia justru mengenal Tuhan dengan sangat baik, ya. Bahkan beberapa hamba Tuhan itu berasal dari keluarga yang broken, ya, dari broken home, ya. Keluarganya mungkin pecah atau dia itu dari panti asuhan, tapi justru kenal Tuhan, ya. Nah, lalu kalimat berikutnya ini, ya, karena Daud memutuskan bahwa Tuhanlah bagian warisan dia, lalu dia juga memutuskan Tuhan itu piala dia, artinya dia mengejar Tuhan seumur hidupnya, ya. Dan dia kemudian berkata, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Nah, ini yang saya bilang tadi. Daud mempercayakan kehendak bebasnya itu untuk Tuhan yang memilihkan bagi dia, ya. Di ayat 6 lebih jelas dia katakan, ya, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, jadi kalau tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, jadi dia sepertinya ini membiarkan Tuhan tuh memilih, ya, apa yang diundikan kepada dia, ya. Kalau saya ingat seorang teman, dia cerita dia mau beli ruko, ya. Waktu itu di satu perumahan ada ruko dan ada posisi ruko yang sangat menarik, ya. Jadi biasanya ruko itu kalau dijual kan harganya bervariasi. Mungkin kalau yang letaknya di tengah itu lebih mahal, ya. Kalau di bagian belakang misalnya lebih murah. Nah, teman ini sudah ngincar, ya, satu ruko tertentu, ya. Lalu dia berharap sama Tuhan, ya. Nah, lalu akhirnya ketika karena banyak peminatnya, maka untuk ruko tersebut diundi, ya. Siapa yang boleh milih duluan, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, teman ini tidak dapat, gitu, ya, tidak dapat. Lalu ya dia bersyukur senantiasa. Tapi ketika dia membeli ruko yang tersisa, ternyata waktu sudah jadi, ruko dia itu merupakan ruko yang lokasinya bagus, ya. Saya lupa alasannya apa, tapi akhirnya mempunyai daya daya saing, ya, harga yang tinggi, sehingga ketika dia jual itu justru untungnya luar biasa. Nah, beberapa juga mengalami seperti itu, ya. Waktu dulu, ya, kami baru menikah dan kemudian mau cari rumah, ya, waktu itu mau kontrak. Itu sulit, ya, mendapatkan tempat waktu itu. Dan saya ingat waktu itu kami berdoa dari Bandung, ya, pagi berdoa, itu hari Senin. Lalu ketika sampai di rumah orang tua, ya, ruang tua saya, terus kami lewat satu kompleks rumah, ya. Sudah melihat, ya udah gitu kami ke rumah orang tua saya, lalu dengan ibu saya kami pergi lagi ke kompleks tersebut, ya.
Dan kami sudah doa sebelumnya. Dan waktu saya parkir mobil berhenti, ternyata kami itu berhenti di depan rumah yang pemiliknya itu akan pindah ke luar kota dan dia mau kontrakkan rumah tersebut. Jadi waktu kami turun dari mobil, terus kami tanya sama orang yang ada di situ, sama security, ya, Pak, itu ada rumah dikontrakan di sini. Lalu dia tunjuk, oh itu Pak, ya itu ternyata eh, kami parkir, ya saya parkir mobil di depan rumah tersebut. Langsung kami masuk ke situ, pemiliknya sedang menyiapkan barang-barang, sedang ngepak barang-barang karena mau dikirim keluar kota. Langsung kami diskusi dan harganya jadi cocok sekali karena ketemu langsung dengan pemiliknya dan harganya ya relatif sangat baik ya. Langsung kami oke ya 2 tahun, tapi itu hari Senin, hari Selasanya kami masih ngecek lagi ada rumah lain, ada seorang teman dari istri saya yang menawarkan. Lalu hari Rabunya kami kasih uang muka ya. Hari Jumat ya kami bayar lunas untuk 2 tahun. Hari Sabtunya rumah itu sudah jadi kosong dan hari Minggunya kami masuk ke rumah tersebut ya, pindah langsung. Dan kami tinggal di sana lama ya. Lalu terus itu yang saya belajar juga ya, kadang-kadang ada orang yang ya itu style ya, soal gaya hidup atau pengenalan akan Tuhan. Belakang kami belajar, kami itu dipaksa pindah ke tempat yang sekarang akhirnya kami tinggal ya. Lewat situasi yang punya rumah nggak mau diperpanjang kontraknya, lalu kami rasanya mesti cari ya daerah sekitar situ juga, tapi kemudian dipaksa untuk akhirnya melihat di kompleks di mana kami tinggal ya belakangan, karena 2 anak sudah sekolah, ditinggal di kompleks yang dekat rumah tersebut. Akhirnya kami hitung-hitung akhirnya pindah ya. Pindah dan setelah pindah, nah belakangan pindah lagi ke kompleks yang sama, di klaster yang sama, tapi kali ini ya bukan kontrak ya, sudah dibeli. Nah setelah kami tinggal di situ, saya suka merenungkan ya, waktu kalau pulang dari kantor naik mobil, dan saya suka mengucap syukur, saya bilang Tuhan terima kasih, Engkau pilih yang terbaik ya. Kalau buat kami ini yang terbaik ya. Karena letaknya, posisinya, dan jumlah rumahnya nggak banyak dan banyak sekali. Nah buat saya pribadi ini salah satu contoh bagaimana Tuhan memilihkan yang terbaik. Nah bagaimana caranya? Dia sudah siapkan, ada orang lain yang memilikinya sebelumnya. Tapi pada waktu tertentu ya, ketika sudah lewatin banyak hal, kami bisa beli rumah tersebut. Nah hal yang sama juga begitu ya, ada pekerjaan baik, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita yang mungkin sekarang kalau misalnya rumah bukan punya kita, mungkin punya orang lain ya. Tapi ketika kita pada situasi tertentu Tuhan menuntun kita, itu bisa nantinya itu menjadi milik kita. Ya, karena orang tersebut menjualnya ya dan sebagainya, banyak cara. Saya dengar beberapa cerita ya. Ini orang-orang yang menceritakan mengenai the power of imagination ya, kuasa untuk mengimajinasikan ya. Kalau ini ceritanya agak beda ya, dia cerita mereka suami istri mau beli satu rumah gitu, tapi pemiliknya nggak mau jual ya, tapi istrinya pengen di situ. Lalu dia tinggalkan nomor telepon kepada rumah yang pemilik rumah itu, kalau just in case kalau kamu mau jual kasih tahu kami ya. Sudah lama ya, kalau nggak salah berbulan-bulan, akhirnya memang yang punya rumah telepon, ya kami mau jual ya, dan akhirnya dibeli. Itu menarik juga. Nah poinnya adalah begini, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita di depan itu. Nah, kita harus belajar mengizinkan Tuhan itu memilih buat kita ya. Itu butuh waktu ya, supaya kita bisa mengalami apa yang namanya anugerah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang Paulus bilang, by the grace of God I am what I am ya. Karena anugerah Tuhan aku ini ada seperti sekarang ini ya. Kenapa? Karena anugerahnya gitu. Mengizinkan Tuhan itu memilih buat kita, itu termasuk bagian dari kita mempercayakan anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati yang terbaiknya. The best of the land. Itu janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia ya, yang mau
Jadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin.